Saat mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Dan di sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Mereka mengalami kecelakaan hingga masuk ke dalam jurang. Dan Reni pun meninggal di saat itu juga. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam teror hantu wanita di jok belakang mobil. Kejadian mistis ini dialami oleh Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dan baru saja ia mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Di saat itu, Krishna memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena itu, Krishna ingin membeli mobil untuk memanjakan istrinya yang sedang hamil. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil second atau bekas. Selain karena harganya lebih murah, ia bisa membayarnya secara cash atau tunai. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan sesuai budget, yakni mobil MPV berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna pun bersepakat dengan bapak tersebut. Ketika mobil tersebut datang ke rumah, pasangan suami istri yang belum lama menikah ini merasa sangat senang dan bahagia. Mereka pun bisa leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri, tanpa memakai mobil kantor lagi. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil berwarna abu-abu itu selalu tercium bau amis seperti bau darah. Mereka selalu mencoba mencari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Mereka khawatir ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore hari menjelang malam. Karena itu, Krishna pun sering membawa mobilnya ke tempat cuci mobil dan meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja, bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumahnya. Selain itu, saat mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi, walaupun suaranya samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya, Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan masalah mobil itu. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu tertunda. Sampai pada suatu malam, karena lembur di kantor, Krishna harus pulang larut malam sekitar jam 1 dini hari. Dan di sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa merinding. Sambil menyetir, Krishna terus membaca doa. Namun, suara tangisan bayi itu terdengar lagi. Bahkan, terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Akhirnya, Krishna pun mulai curiga ada yang tidak beres dengan mobilnya. Karena merasa ada yang aneh, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan.
Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, terlihat sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Sesaat ia sempat bertatapan. Sontak hal itu membuat Krishna kaget, hingga akhirnya ia menginjak rem mobilnya dengan mendadak dan langsung keluar dari mobilnya. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi, hampir tidak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa. Setelah itu ia mencoba melihat lagi jok belakang dari luar, dan ternyata jok belakang mobilnya kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Meski jarak rumahnya sudah dekat, Krishna merasa bingung harus melanjutkan dengan mengendarai mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobilnya. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar di dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di jok belakang mobilnya. Setelah beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan suara yang keras. Karena baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, Krishna menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Ketika sampai, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Saat di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Kemudian ia mencoba untuk langsung tidur, tapi hal itu susah dilakukan karena ia terus terbayang hantu wanita tersebut. Keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi. Ia tak berani cerita kepada istrinya karena sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran dan mengganggu kesehatannya. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk menaiki mobilnya. Namun, karena bau amis masih tercium, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Bersama temannya, Krishna pergi ke rumah Pak Kiai pada sore hari. Tapi, sosok hantu gentayangan itu muncul lagi secara tiba-tiba di jok belakang. Karena kaget, Krishna tak bisa mengendalikan mobilnya dengan benar, dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan hingga masuk ke dalam jurang. Beruntung, keduanya masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Krishna segera menelpon saudaranya untuk meminta bantuan dan memberitahu kondisinya. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya. Menurut warga sekitar, entah apa penyebabnya, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal. Mendengar hal itu, Krishna tidak berani cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian, mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil, saudaranya bertanya, kenapa ia bisa kecelakaan di sana? Lalu, Krishna bertanya pada temannya, apakah dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Namun, temannya mengaku tidak melihatnya. Malahan, dia merasa heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan membanting setir. Krishna pun jadi heran, mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobilnya itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Keesokan harinya, akhirnya Krishna bisa bertemu dengan Kiai Muhi di rumahnya. Beliau langsung mempersilahkan masuk
dan tanpa basa-basi, Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dia alami. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung mobil Krishna, tapi hal itu belum bisa dilakukan karena mobilnya masih di bengkel. Menurut Kiai Muhi, jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada suatu peristiwa yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi, Krishna disarankan untuk menemui pemilik mobil itu sebelumnya. Dan sebelum pulang, Krishna pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang. Besoknya sepulang kerja, Krishna pun langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Krishna langsung mengutarakan maksud kedatangannya dan menceritakan kejadian yang menimpanya terkait dengan mobil itu. Tentu saja Pak Yahya sangat kaget mendengarnya. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berbuat sesuatu yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna pun jadi bingung kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita yang sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobil Krishna. Mereka pun ketakutan karena baru sekarang mengalami kejadian aneh seperti ini. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini bisa dipercepat, karena makhluk ini mulai menampakkan dirinya kepada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel pada sore hari. Setelah bengkel tutup, mereka meminta izin kepada pemiliknya bahwa akan melakukan ruat pada mobil Krishna. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya, memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun mulai acara ruatan. Di sana, selain ada Krishna, Pak Yahya dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Kemudian, mobil Krishna dimandikan dengan air yang sudah didoakan. Semua bagian mobil, baik dalam dan luar, dipercikan air, dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan. Dan beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya." "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya." "Kamu meninggal kenapa?" Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna tidak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya menjadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Krishna pun bertanya kepada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah kelas 3 SMA.
Krishna pun kaget mendengarnya. Sedangkan arwah Reni tidak mau meninggalkan mobil Krishna karena sudah merasa nyaman di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat sangat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni. Akhirnya mereka sudahi ruatan mobilnya. Ia langsung ikut dengan Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepadanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni kepada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebenarnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya pacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni pun hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyetujuinya, walaupun ia harus menunggu dan menutupi perut buncitnya. Namun di suatu malam, Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Reni mengira mungkin ia akan melahirkan. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil abu-abu yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi, karena ayahnya sibuk bekerja, dia tak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada orang yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Dan Reni pun meninggal di saat itu juga. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, malam itu juga Doni membuang jasad Reni ke jurang di suatu tempat yang ia lewati. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah melapor ke polsek terdekat, ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata, jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna mengalami kecelakaan. Mungkin di kecelakaan kemarin, Reni ingin menunjukkan lokasi jasadnya kepada Krishna. Tapi, waktu itu Krishna tidak memperhatikan sekelilingnya. Ternyata, jasad Reni ditemukan sudah dalam keadaan membusuk. Jasadnya ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya, Doni pun dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil dari Krishna sampai saat ini masih dihuni oleh hantu Reni.
Saat Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar suara tangisan bayi dan bau amis masih suka tercium di dalam mobilnya. Namun sekarang, Krishna lebih tenang dan tidak begitu takut lagi. Cerita ini hanya Krishna yang tahu. Ia sengaja tidak memberitahu istrinya karena dia sangat penakut. Peristiwa pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum Krishna membeli mobil itu. Jadi, mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dirasakan Krishna. Sekian untuk cerita waktu malam kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Tetap sehat dan bahagia. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.